derajat manusia umum. Nabi kita Muhammad SAW diutus saka ngersane Gusti Allah ora khusus kanggo ni wong barat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asore derajat manungsa umum. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus rahmatika astagis arah tok nanging umum uga marang wong sak alam dunya. Lan nalika diutus Gusti Nabi iku bener ing mangsane para manungsa padha murat marit tatane perkara dunya. Perkara dunya lan rusake budi pakerti saking ya Allah. ayo Ingkang wong-wong iku mau padha apa iki Mas? wong-wong ayo Dari mari iki le adu ingkang wong-wong iku mau padha anduweni anduweni derajat kang banget asor terus kahanan kang kaya mangkane iku mongkono iku Allah wis ngendika tinggi. Meskipun ilmu kita banyak tinggi, tapi kalau akhlaknya rusak, maka itu perbuatan yang mubadir, perbuatan yang layang fak, kosong. Akhlak itu di atas ilmu. Akhlak yang baik itu di atas ilmu. Terus teng tarikh Nabi niki diceritakan ya. Tugas Nabi Muhammad yaitu meneri ing mangsane para manungsa padha murat-marit totone perkara donya lan rusake budi pekerti. Ini tugas Rasulullah yang diemban ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki budi pekerti, sopan santun, andap asor. Alat dari untuk memperbaiki akhlak ini adalah agama, dinullah. Ya. Makanya kita sebagai santriwan, sebagai umat Islam khususnya, mari bersama-sama untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita. Karena akhlak ini tinggi, karena akhlak ini mulia, karena akhlak ini di atas dari ilmu. Karena kerusakan budi pekertinya orang-orang pada bangsa Arab pada waktu itu, sehingga ditugaskan Nabi Muhammad untuk memperbaiki. Makanya agama Islam itu ada di muka bumi ini guna untuk memperbaiki budi pekerti dari semua umat manusia yang ada di bumi ini. Padahal tentang kerusakan akhlak, kerusakan budi pekerti, kerusakan alam semesta, daratan, lautan, itu sudah terjadi di zaman sebelum Nabi Muhammad. Itu terjadi, sudah terjadi. Akhlak orang-orang Arab pada waktu itu rusak total. Ya, adabnya juga rusak.
tidak bisa dibedakan antara manusia dan hewan. Pada waktu itu zaman jahiliyah tidak bisa dibedakan. Perbuatan manusia sama dengan perbuatan hewan. Masya Allah. Maka dimunculkanlah Nabi Muhammad ini hadir ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Sedangkan masalah akhlak, kerusakan alam semesta, lautan, daratan, itu sebenarnya sudah disinggung, sudah ada sinyal dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran yang disinyalkan dalam surat Ar-Rum, ya. Contohnya itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Taharul fasadu fil bari wal bahri bima kasyabat aidinas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya begini, saudara-saudara. Yang artinya begini, wahai santri-santri di sini. Wis nerangaken kerusakan daratan lan lautan sebab penggaweane poro tangan-tangan manungso. Loh, jelas bahwa daratan, lautan itu bisa rusak disebabkan karena apa? Karena tangan-tangan manusia yang jahil, tangan-tangan manusia yang gratil, yang tidak dikontrol dengan iman. Ya, lihat sekarang ini, ya, zaman saat ini, lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana tingkah laku manusia-manusia jahil yang merusak alam semesta, yang merusak hutan gundul. Banyak bencana karena hutannya gundul ditebangi. Akhirnya apa? Alam murka. Begitu pula di lautan. Ya, banyak orang-orang, tangan-tangan jahil yang merusak lautan. Ya, contoh, lautan diobati untuk mencari ikan. Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hutan gundul. Akhirnya apa yang muncul? Banjir bandang muncul di mana-mana. Karena ini adalah perbuatan-perbuatan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Tangan-tangan jahil. Itu Al-Quran saja sudah menyinggung. Lalu bagaimana untuk memperbaiki akhlak itu? Disebutkan oleh Allah, fafiru ilallah. Ya, untuk memperbaiki itu, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Bertaubat. Setelah bertaubat, minta ampun pada Allah. Beribadah kepada Allah. Kalau manusia, tangan-tangan jahil itu beraksi, baik di daratan, di lautan, dan tidak kembali kepada Allah, tidak fafiru ilallah, maka bencana ini akan berlangsung terus. Makanya sebagai orang yang beriman harus waspada, harus mengerti, harus paham betul tentang ini, tentang ayat ini. Mari kita mengingat Allah, kembali kepada Allah, fafiru ilallah, bertobat, beribadah kepada Allah, agar yang namanya bencana bisa berkurang. Tangan-tangan jahil juga kita hentikan. Kita harus sadar tentang ini. Cukup dari sini dulu ya ngaji Tarekat Nabi ini, guys. Sesuk dilanjut. Mungkin ada sesuatu yang ditanyakan, bisa saya jawab tentang masalah pelajaran yang saat ini dibacakan. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.